Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat walaupun dalam kita berada di bulan suci Ramadan masih dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu kita melaksanakan salah satu training ini virtual PCT batch 6 Jawa Barat. Alhamdulillah di sini saya sebagai moderator akan membacakan kurikulum vitae untuk presenter kali ini. Nama Permadi Lukman SSI, tempat tanggal lahir Garut 28 Oktober 1988, pendidikan SD sampai dengan SMA di Garut, perguruan tinggi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tugas saat ini Pak Permadi itu di SMK Angkasa 2 Margahayu dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Tugas lampau pernah bekerja di beberapa perusahaan, kemudian pengajar les private, pengajar di MTS juga. Beliau praktisi atau beliau lebih ilmunya itu matematika ya, keren nih ilmu Pak Permadi ini. Baik, untuk materi yang akan disampaikan kali ini yaitu bagian tutorial mailing di Microsoft Word. Nah, sebelumnya terima kasih kepada yang sudah hadir di room ini. Sebelum pemaparan materi, saya akan bacakan dulu untuk tata tertib pada sesi Vicon kali ini. Yang pertama, peserta Vicon dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi, mohon maaf bagi ibu bapak yang sudah hadir di room ini, yang mikrofonnya masih unmute, mohon di-mute sekarang juga. Kemudian yang kedua, peserta dilarang share screen selama sedang materi dipaparkan. Jadi, yang berhak share screen itu hanya dari presenter saja. Yang ketiga, nanti peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab. Bisa melalui chat di kolom chat room kita, atau nanti bisa diklik gambar tangan ya yang ada di room kita ini. Nanti untuk berbicara langsung kepada pemateri setelah moderator mempersilahkan untuk bertanya. Yang terakhir, peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Baik, sebelum kita mulai materi kali ini, kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Pak Permadi untuk menyampaikan paparan materinya. Terima kasih Pak. Silakan. Oke, terima kasih moderator Ibu Ulfah Latifah SPD dan hostnya Ibu Heni Puspita Sari SPD. Oke, terima kasih juga kepada para instruktur dan PJ wilayah yang ikut hadir di room kali ini, di Vicon kali ini. Mohon bimbingannya dan dukungannya. Kepada peserta audiens juga yang telah hadir, Bapak Ibu, terima kasih juga atas kehadirannya. Sambil mengisi luang waktu di saat bulan puasa ini, kita isi dengan hal yang bermakna ya, insya Allah. Kali ini akan praktik tentang mailing di Microsoft Word dan di Microsoft Excel. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bacakan
Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, apakah sudah Jelas, tampil? Pak. Siap, sudah tampil ya? Iya, sudah Pak. Ya, Oh, sudah tampil Pak. Pak Permadi, mohon maaf Pak. Ya. Mohon maaf saya sedikit menyampaikan dulu. Mohon Oke. maaf untuk para peserta yang sudah hadir di room. Jika menyimak materi ini menggunakan dua gadget, handphone, baik handphone atau komputer atau laptop, boleh silahkan langsung ketika Pak Permadi pemaparan materi, boleh silahkan langsung dipraktekkan ya Bu ya. Jadi mendengarkan mungkin bisa lewat handphone, praktek mungkin bisa langsung lewat komputer atau laptop Ibu Bapak. Iya. Sekian Pak, terima kasih Pak Permadi. Oke, terima kasih Ibu. Ya betul Bapak Ibu. Ya memang ada memungkinkan fasilitasnya untuk praktek ya, diusahakan untuk praktek juga. Kita praktik bersama ya, cara mailing. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang belum tahu atau mungkin lupa ya, pernah tahu tapi mungkin lupa ya, kita belajar bersama ya di sini. Oke. Judul kali ini, topik kali ini adalah tutorial mailing di Microsoft Word ya. Oke. Biodata tadi telah disampaikan ya oleh moderator. Nah, pertama-tama kita selayang pandang dulu pengertian-pengertiannya, apa itu dokumen, apa itu file, dan apa itu mailing. Ya. Oke, yang pertama dokumen. Dokumen ialah suatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Itu sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia. Apa itu file? File adalah data yang tersimpan dalam media yang mempunyai informasi besar file. Tanggal dan jam penyimpanan file, nama file, ciri file, yang seperti ciri aplikasi yang membuatnya, dan atribut file. Atau pengertian lain, file adalah arsip atau data yang tersimpan di dalam secondary storage gitu ya. Oke. Lalu apa itu mailing? Mailing yang sering kita sebut atau mail merge ya, atau surat massal artinya ya. Itu merupakan salah satu fitur dari Microsoft Word yang digunakan untuk membuat sebuah dokumen yang template-nya sama. Template itu formatnya ya. Formatnya satu, tapi nama tujuan penerimanya berbeda. Itu banyak gitu ya. Tidak satu, tapi banyak dan bermacam-macam penerimanya. Tidak satu. Oke. Atau mail merge juga adalah surat massal. Salah satu fasilitas di Microsoft Word untuk mempermudah user melakukan pekerjaan dengan hanya membuat satu format surat namun dengan berbagai tujuan, alamat, dan nama yang berbeda. Ya. Fungsi mail merge sudah ada pada generasi Microsoft Office sebelumnya, yaitu Office 2003 ya. Namun mail merge Word ini 2007 dirasa lebih mudah karena berbasis grafik, sehingga lebih mudah untuk menghafal langkah-langkahnya. Oke, lanjut. Nah, kegunaan mailing digunakan untuk melakukan proses mencetak surat secara otomatis, di mana hanya dengan satu kali perintah print saja, kita akan mencetak puluhan atau bahkan ratusan surat lengkap dengan tujuannya. Tujuan yang berbeda, suratnya sama. Namun pada kenyataannya, fungsinya lebih dari sekedar hanya untuk mencetak alamat surat. Mail merge bisa digunakan untuk mencetak laporan nilai seperti nilai rapot. Kalau misalkan Bapak Ibu guru yang sekarang sudah pakai aplikasi ya, kalau nilai rapot itu. Kalau misalkan belum, masih manual ya, lebih baik pakai yang mail merge ini, yang mailing ini ya, untuk nilai rapot itu. Atau fungsinya mencetak slip gaji karyawan gitu ya, atau lainnya. Kalau misalkan yang kali ini kita akan praktikkan tentang mail merge sertifikat, mail merge surat, dan label kartu undangan. Gitu ya. Tujuan mailing untuk mencetak surat secara massal itu yang pertama, dengan nama dan alamat surat yang berbeda-beda antara surat yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, tujuannya menghindari pemborosan tenaga, jelas itu. Yang ketiga, menghindari pemborosan waktu, itu juga sama.
Dan yang terakhir, meminimalisir kesalahan input data. Gitu. Maksudnya, kesalahan input data seperti apa? Ketika tidak di mailing ya manual, kalau misalkan format suratnya sama tapi tujuannya banyak gitu ya, puluhan bahkan ratusan. Kalau misalkan kita copy paste terus ternyata tujuan yang di formatnya ada perbedaan sedikit maupun banyak itu, nah itu menghindari di situnya kesalahan input datanya. Oke, lanjut. Penggunaan fitur mailing di Microsoft Word seperti yang sekarang ya, yang pertama surat massal, sertifikat massal, kertas label undangan, dan lain sebagainya ya, seperti yang tadi disebutkan yaitu untuk rapat nilai misalkan, atau slip gaji atau dan lainnya gitu ya. Tapi kita akan titikkan prakteknya di 3 poin saja tentang surat, sertifikat, dan kertas label undangan. Lanjut. Nah, kita pertama akan langsung praktik ya. Bapak Ibu, jika memang memadai perangkatnya, silakan untuk kita belajar bersama untuk surat massal ya. Kita buka dulu Excel. Pertama saya sudah menyiapkan datanya ya, data yang dibutuhkan. Kalau untuk persuratan biasanya kode surat ya, penomoran surat gitu ya. Terus ada lampiran, barangkali misalkan ada lampiran berapa lembar atau berapa paket gitu ya. Itu disisipkan di sini ya, di kolom lampiran ini. Terus ada perihalnya apa? Kalau misalkan saya di sini akan praktikkan tentang pemberitahuan ya. Di sini sama pemberitahuan. Kalau misalkan mau berubah beda-beda, misalkan perihalnya boleh silakan dengan tujuannya yang berbeda juga ya, tapi formatnya tetap sama. Ini perihal, ini nama kepada yang terhormatnya siapa nih tujuannya, misalkan kepada menyebutkan nama langsung boleh silakan, atau biasanya kalau lembaga antar lembaga itu suratnya menyebutkan nama lembaga ya, misalkan kepada kepala SMK apa gitu ya, SD apa, TK apa gitu ya, biasanya seperti itu. Tujuannya alamatnya kemana, biasanya kan untuk mempersingkat tujuan itu ditulis dengan di tempat gitu ya, biasanya ya, kebanyakan. Lebih baik alamatnya dituliskan kalau misalkan suatu lembaga ya, alamat dituliskan, misalkan di sini ada jalan November gitu ya, saya menamai dengan untuk praktek saja, ini nama jalannya Jalan Bulan gitu ya, bulan-bulannya daripada itu nama alamat tujuan ya, kotanya atau kabupaten tujuannya di mana gitu ya, misalkan di Bandung, Depok, dan seterusnya. Oke, harinya untuk hari surat pemberitahuannya tentang pemberitahuan ini harinya mau hari apa gitu ya. Oke, nanti kita lihat format di Word-nya ya. Ini hanya sebatas poin-poin yang akan dimasukkan ke dalam format di Word-nya gitu ya. Ini tanggalnya, tanggal berapa, pukulnya berapa, dan seterusnya ya, tempat pelaksanaan dan seterusnya. Oke. Kita lihat di formatnya yang di Microsoft Word tentang suratnya. Oke, nah ini biasa ya, kalau suatu lembaga, instansi ada kop surat ya, pertama di atasnya ada kop surat, kedua ada nomor perihal, lampiran dan perihal gitu ya, lalu ada titik mangsa penanggalan pembuatan surat ya, misalkan di sini ada di Bandung, tanggal 22 April 2020, ini contoh saja. Nah nomor suratnya, nah ini nomor surat yang ini, yang telah disisipkan, telah didata di Excel-nya gitu ya. Saya perkecil dulu ya supaya bisa sinkron. Sebentar. Oke, nomor surat misalkan yang ini ya. Nah, nomor surat yang di Word ini adanya di Excel yang nomor surat ini, nah gitu. Yang nomor surat yang ini nanti akan masuk ke Word. Ini nomor surat yang ini, yang 004, 010, 003 dan seterusnya, ini akan masuk ke Word-nya yang di format surat ini, yang di nomor ini. Lalu lampiran juga sama, lalu perihal sama gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau isinya karena pemberitahuan, isinya tentang
redaksi yang telah disesuaikan ya dalam suratnya, Bapak Ibu, tentang pembuatan suratnya tentang apa gitu ya, silakan ya disesuaikan. Nah, kalau misalkan ini tentang harinya yang ada di sini. Sorry. Oke, dulu. Sorry. Nah, ini yang di Excel-nya. Ini nanti akan masuk ke Word-nya ini di Maling. Tanggal, tempat, dan alamat, dan seterusnya. Poin-poin yang dirasa itu ada perubahan gitu ya, maka masukkanlah di Excel-nya. Gitu. Ya, oke. Caranya bagaimana untuk memasukkan, memailingkannya? Nah, oke. Sudah ya, itu yang Excel-nya, data dari Excel-nya. Nah, kita perbesar lagi yang Word-nya. Oke, caranya klik mailing yang ada thumb di atas ya, ada icon mailing di Word-nya. Oke, klik. Nah, di sini yang di select recipient, klik, lalu pilih di sini ada pilihan ya, tipe new list, use an access list, dan ada choose from Outlook contact gitu ya. Nah, kita pilih yang use an access list, existing list ya, use yang kedua. Oke, klik. Nah, di sini ini akan memasukkan yang Excel-nya dulu nih, yang format Excel-nya. Kita cari Excel-nya yang tadi, yang telah dibuat datanya, database-nya, di mana disimpannya. Ya. Oke, saya cari dulu. Nah, ini data yang barusan saya tuliskan. Oke, nah setelah dipilih, yang mana nih sheet-nya? Sheet yang untuk data di surat ini. Nah, lihat di sini, Bapak Ibu. Kita perbesar dulu. Sorry. Nah, perbesar ini ada sheet-nya. Sheet surat, sheet sertifikat, sheet label undangan. Kita karena mau surat dulu ya, di Word-nya surat tentang persuratan ya, kita pilihnya surat nih, yang tadi tuh. Nah, yang sheet-nya yang sheet surat. Oke, klik, lalu oke. Nah, dipilih. Sip. Oke, kita tunggu proses ya. Proses masukkan data. Nah, setelah selesai, kursornya tidak ada bulatan lagi ya, seperti yang barusan loading. Setelah selesai, kita masukkan nomor surat. Kita masukkannya sesuaikan dengan datanya. Jangan sampai nomor surat diisi dengan lampiran ataupun sebagainya gitu ya. Jangan salah. Kita nomor suratnya isi dengan nomor surat lagi. Sebetulnya ini kosong ya, sebetulnya kosong. Kemarin saya karena nyoba gitu ya, barangkali tidak berhasil gitu. Ternyata alhamdulillah tidak berhasil. Oke, sebetulnya kosong seperti ini. Nama tujuan dan harinya juga sama semua kosong awalnya. Setelah diisikan tadi yang Excel-nya dimasukkan ke Word-nya gitu ya. Nah, barulah kita pilih-pilih nomor surat, kita pilih insertkan, masukkan. Pilih di sini ada icon insert merge file ya. Klik. Lalu pilih di sini nomor surat yang mana? Yang ini ya. Ada nomor surat. Nah, klik nomor surat. Nah, langsung masuk ya. Lalu lampiran juga insert merge file. Nah, pilihnya lampiran juga. Oke. Untuk perihal, kita klik lagi insert merge file. Kliknya yang perihal. Oke. Dan seterusnya ya. Untuk kepada tujuannya, alamat tujuannya, kota tujuannya, hari gitu ya, tanggal, tempat, alamat. Oke. Itu. Seperti yang tadi gitu ya. Oke, setelah itu kita akan tampilkan apakah betul atau tidak surat ini telah terisi data-data yang kita butuhkan, yang telah kita sinkronkan dengan yang di Excel-nya, ya. Nah, kita caranya klik review result, ya, klik. Nah, sudah masuk di sini, berubah nama-nama pengkodeannya tadi sudah berubah dengan tujuannya yang tadi di Excel. Kita samakan dulu. Ini halaman pertama ya. Bisa dilihat ini merupakan ada angka 1, merupakan ini menunjukkan halaman ya. Halaman 1. Kalau halaman keduanya kita coba ya, kita next. Ini halaman kedua, nah ini berubah.
tempat tujuannya, kepada tujuannya juga. Yang ketiga, ini Ahmad itu sudah berubah juga ya. Oke, nah ini apakah sudah betul atau tidak dengan yang di Excel, kita lihat saja Excelnya, kita kecilkan dulu. Oke. Ini yang Excel kecilkan juga. Oke. Betul atau tidak yang halaman ke-1 adalah Agung Prasetyo. Kita lihat di sini, ini yang pertama. Yang pertama ini Agung Prasetyo. Oh betul ya. Oke. Yang kedua Ahmad Saifuddin. Ini yang kedua Ahmad Saifuddin. Oke betul. Dan seterusnya. Ini ada berapa halaman nih? Kita cari gitu ya. Nah, ternyata mentok di halaman 15. Oh, di halaman 15 padahal datanya ada sampai 11 data ya. Ada 11 data. Oh, kenapa? Karena memang di sininya mungkin di insert-nya ada 15, jadi ngikut. Tapi di sininya kosong gitu ya. Di Word-nya kosong. Adanya sampai ke 11. Ini 14 juga kosong, 13 kosong, 12 kosong, dan 11 itu ya. 11 sesuai dengan yang di Excel. Gitu. Oke ya. Nah, tadi ada yang lupa saya menyampaikan, kalau misalkan untuk di Excel-nya jangan pakai judul Bapak Ibu, tapi langsung saja masukkan poin-poin apa saja yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke Word-nya gitu, seperti nomor surat, lampiran, perihal, dan seterusnya ya. Tidak usah pakai lagi judul, tidak usah ada lagi renggang kolom ya, renggang baris gitu ya. Kalau baris yang di atasnya, di atas poin-poin ini ya. Soalnya nanti terbaca di Word-nya akan berbeda gitu. Jadi seperti itu ya. Oke. Cara ngeprintnya sekarang di surat. Cara printnya adalah kita klik finish dan merge. Finish and merge ya. Kalau Bapak Ibu mau langsung print semuanya, 11 halaman ini, print bisa. Print dokumen, pilihnya ya. Lalu klik all. Ini udah disesuaikan print recordnya all ya. Lalu klik OK. Nah, itu akan terprint semua. Gitu. Kita coba ya. Nanti akan masuk ke halaman settingan print ya. Kita coba. Oke. Nah, akan masuk ke settingan printernya. Bapak Ibu printernya pakai yang mana ya? Disesuaikan di sini printernya gitu ya. Lalu setelah disesuaikan kertas misalkan gitu ya. Itu cara print biasa ya. Oke. Dan setelah itu klik OK. Itu pasti akan ngeprint semua gitu. Kalau misalkan mau satu-satu bagaimana? Bapak Ibu kalau misalkan mau satu-satu ngeprintnya boleh. Misalkan halaman 5 saja misalkan. Kita akan ke halaman 5 dulu. Klik angka 5 gitu ya. Oke, lalu enter. Oke, nah ini merupakan halaman kelima ya. Benar nggak halaman kelima ada Harum Sari? Ya kita cek. Ya. Oh ternyata betul di Excel-nya yang kelima, data yang kelima adalah Harum Sari. Betul gitu ya. Oke, nah setelah sesuai ya baru di print. Printnya langsung aja Ctrl P atau di sini ada klik icon file ya di atas sebelah kiri di Word-nya. Boleh kalau misalkan mau print biasa. Nah, klik print ya. Itu yang seperti ngeprint biasa dokumen gitu ya. Nanti akan masuk ke halaman halaman setting printer ya itu. Atau yang tadi juga boleh. Yang tadi yang klik di icon finish and merge ya, print dokumen. Tapi di sini jangan all. Kalau all kan semua. Boleh beyond record gitu ya. Atau boleh from dari mana? Dari halaman kelima sampai halaman kelima lagi gitu. Kalau misalkan halaman kelima saja gitu ya. Kalau 2 halaman boleh, misalkan halaman kelima dan halaman keenam boleh halaman kelima sampai ke halaman 6 gitu ya, ketikkan saja angkanya. Oke. Kalau halaman kelima boleh. Pak Lukman, Pak, mohon maaf Ya. Pak, saya potong dulu Pak. Halo Pak. Oke, boleh. Ya. Iya, Pak Lukman bisa mendengar suara saya dengan baik Pak? Iya, bisa. Oh iya. Mohon maaf, ya mohon maaf Pak, ini saya cut dulu ya Pak ya. Oke, boleh. Karena ini tutorial, jadi mungkin ini ada pertanyaan Pak dari Pak Wahyu, betul ya Pak ya? Oke, siap. Izin bertanya Pak Lukman, ini saya memakai WPS Office.
Apakah ada juga menu mail merge ini? Terima kasih. Oh, Kemudian satu-satu atau dua-duanya aja? Soalnya dua-duanya dari bawahnya nih Pak. siap, Gimana? siap. Mangga, mangga. Yang kedua. Halo? Ya, Ya, sekali lagi saya bacakan ya Pak ya. boleh, Bu. Eh, saya memakai, Pak Wahyu ini memakai WPS Office. Apakah ada juga menu mail merge ini? Terima kasih. Silakan Pak, langsung dijawab saja. Oke, siap. Kalau kalau untuk yang WPS Office ya, saya kurang tahu ya. Soalnya saya Ya, juga belum yang pernah kedua, mencoba. saya sering pakai mail merge Wizard. Apakah ada perbedaannya atau sama saja Pak? Nah, Nah, saya silakan. pun juga Bapak belum Wahyu. membandingkan gitu ya. Saya belum membandingkan. Kalau saya ini mencobanya baru yang Microsoft Word saja, yang Office saja. Gitu. Kebetulan saya pakai yang Office 2016, Bapak Ibu. Itu barangkali ya, dan mungkin nantilah itu kalau untuk ada pertanyaan seperti itu bisa dicoba-coba di belakang layar ya. Nanti ke bawah yuk kita belajar bareng lah ya. Tuh. Mungkin itu seperti itu, Ibu. Lanjut ya. Iya, mangga Pak, silakan. Oke, lanjut ya. Oke, ini tadi sampai ke ngeprint ya. Kalau misalkan yang untuk Ya, ngeprint eh, banyak, oke. iya, iya. Silakan Pak. Suaranya agak putus-putus ini Pak. Apa Oh sinyal saya gitu. gitu yang kurang bagus ya? Oke, Iya. dicek. Mau dicek dulu ke Ibu satunya. Jelas, Pak. Oh, Cuman Bu tadi emang Heni, Bu emang Heni jelas nggak suaranya Bu? jelas. Cuman alhamdulillah iya, lancar ya. iya lancar. Cuman tadi mungkin Oke. sedikit agak terputus emang Pak Lukman. Iya Pak, iya. Iya, jelas Oh, Bu Heni ya? oke. Iya, Iya. iya. Iya, iya. Oke. Silakan, silakan. Oh iya, Oke. iya. Silakan Pak Oke. Lukman. Ya, siap. Terima kasih. Oke, lanjut Bapak Ibu. Tadi yang untuk ngeprint semua hanya pilih klik all ya. Kalau misalkan mau satu-satu, klik share on record atau bisa klik from dari berapa, misalkan dari halaman ke-5 sampai ke-5. Itu menunjukkan satu halaman ya. 5 sampai ke-5 itu menunjukkan satu halaman ke-5 saja. Kalau misalkan 2 halaman boleh bisa 5 sampai 6 gitu ya, atau misalkan berapapun gitu. Cara ngeprintnya sama seperti yang tadi, akan muncul halaman untuk settingan print ya, ketika setelah diklik OK gitu ya. Oke, seperti itu. Itu yang surat, barangkali seperti itu ya. Untuk yang surat yang selanjutnya, bentar, agak berat soalnya. Oke, itu yang surat. Oh, satu lagi untuk menampilkan, mau menampilkan saja semuanya tapi tidak di-print, bisa semuanya tertampil, klik finish and merge ya. Lalu edit individual dokumen. Nah, ini akan menampilkan seluruh halamannya. Kita coba ya, edit individual dokumen. Nah, klik all saja kalau misalkan mau semua, kalau misalkan mau satu-satu boleh. Kita coba untuk semua dulu ya, all. Oke. Nanti kita akan menuju ke halaman untuk save file. Oke, nah ini Bapak Ibu, semua data, semua surat yang telah dibuat dari yang pertama sampai terakhir. Ini ada 11 surat ya kalau di Excel-nya datanya. Nah ini kalau misalkan Bapak Ibu scroll ke bawah, ini yang halaman pertama, ini yang halaman kedua ya, yang Adi Saifuddin, lalu yang halaman ketiga Ahmad Toha gitu ya. Di sini juga akan terlihat 15 halaman. Sebetulnya ada 11 ya, 11 data dan sisanya tadi yang kosong ya. Oke. Ini terus sampai ke halaman 11 kita coba. Nah, ini halaman ke-14, ini ke-13. Nah, ini yang halaman ke-11. Ini yang halaman ke-11 dari 15 halaman. Nah, gitu caranya. Kalau misalkan mau menampilkan saja gitu ya, tapi tidak mengeprint. Lalu mau meng-save-nya boleh, silakan. Biasa kalau misalkan nge-save
biasa ketik save as dan simpan di ruangan Bapak Ibu yang mau gitu ya. Oke, seperti itu Mas. Itu kalau tidak di print. Oke, setelah dari surat baru kita coba sertifikat ya. Yang sertifikat ini saya settingan apa namanya tampilan desainnya mengikuti yang tersedia di Word ya. Di Word di sini datanya hanya nama saja, insertkan dari Excel-nya. Hanya nama saja. Kalau misalkan mau banyak apa saja ya tinggal silakan tinggal ketik apalagi yang mau dimasukkan gitu ya. Ini hanya nama. Caranya bagaimana untuk mail-mailnya sama seperti yang ini sebetulnya namanya kosong. Nah seperti ini. Ini kosong awalnya. Caranya mail-mailnya seperti yang tadi ketik mailing ya di atas yang icon mailing lalu pilih icon select recipient lalu pilih use an exist list sheeting list. Pilih lagi yang tadi yang Excel-nya di mana simpannya cari ya data Excel-nya. Oke yang ini open. Oke, nah sheet yang mana? Saya kasih nama sheet sertifikat ya. Setelah pilih sheet sertifikat ya, lalu klik OK. Nah gitu. Setelah itu baru di sini masukkan poin-poinnya karena di sini hanya nama saja kita insert main filenya nama saja. Oke, ya. Nama. Oke, nah sudah. Tampilkan lagi namanya, nama yang diisikannya ya. Kita klik preview resultnya. Nah, berubah namanya. Agung Prasetyo. Ini hanya contoh ya, barangkali Bapak Ibu yang sedang mengikuti ada nama tersisip ya mohon maaf ya, karena ini nama-nama yang diacak ya di random. Ini yang halaman pertama Agung Prasetyo. Yang kedua adalah Ahmad Saifuddin. Yang ketiga adalah Ahmad. Ini dari mana datanya? Dari yang tadi yang Excel, tapi yang sheet sertifikatnya. Yang buat sheet. Nah, ini yang pertama Agung Prasetyo, yang kedua Ahmad Saifuddin dan seterusnya. Ini ada 11 data, ya. Betul nggak? Ada 11. Nah, klik yang lain ada nggak? Oh, ternyata tidak. Ketika di next. Pak Lukman, suaranya terputus, Pak. Oh, oke. Sekarang jelas, Ibu? Ya, jelas. Coba. Tes. Ya. Jelas ya, Bu? Ya, mangga. Oke. Ya, lanjut ya. Yang di Word-nya adalah desain sertifikat ya. Nah, desain sertifikat ini adalah halaman ke-11 ya. Di sini menunjukkan angka 11, ini merupakan halaman ke-11. Kalau di next, bisa nggak? Tidak bisa, karena datanya yang di Excel-nya pun ada 11 gitu ya. Ada 11. Oke. Kalau di previous, kita lihat halaman ke-10, Nur Sana gitu ya, dan seterusnya. Cara mengkeprintnya sama seperti tadi. Kalau misalkan untuk hanya tampilan saja, klik edit individual. Kalau misalkan mau print semuanya atau print sebagian atau selembar saja, boleh silakan print, pilihnya print dokumen gitu ya. Itu untuk sertifikat. Kalau misalkan ini kan settingannya sertifikat hanya nama saja. Kalau misalkan mau banyak, bagaimana itunya apa namanya insert datanya gitu. Kita perlihatkan. Nah, ini saya sudah membuat desain sertifikatnya ya. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, ini ada nama, tempat tanggal lahir, nomor registrasi, kompetensi keahlian ya. Terus lalu ada di bawah kata sertifikat ada nomor ya, nomor surat. Cara inputnya sama seperti tadi. Sertifikat. Kita klik mailing. Nah, di sini tanda belum di mailing bisa terlihat preview resultnya belum muncul, masih abu-abu ya. Gitu. Daerah sini masih abu-abu. Kalau misalkan sudah di mailing, sudah dimasukkan datanya, dia akan muncul akan muncul hitam. Gitu ya. Caranya sama seperti tadi. Kita coba masukkan, klik select recipient, klik use list. Oke. Cari lagi datanya. Data Excel-nya gitu ya. Oke. Nah, karena ini sertifikat, klik sertifikat. Oke. Nah, gitu. Oke. Nah, ini belum muncul ya. Belum muncul namanya. Ini
Nah, kita masukkan namanya, insert merge file. Nah, klik nama. Oke, nah ini sudah masuk namanya. Dan untuk tempat lahir, tanggal lahir, nomor induk dan seterusnya sama seperti tadi cara memasukkannya datanya. Oke, lalu klik review untuk melihatnya apakah data ini benar atau tidak. Oh, ternyata ada yang salah nih nomor induknya. Oke, nanti kalau misalkan ada kesalahan akan muncul halaman seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Invalid merge file. Ya. Harus diperbaiki. Kalau misalkan tidak diperbaiki, oke aja langsung. Ya, nah ini kalau misalkan di OKP saja, nah, akan seperti ini datanya, gitu ya. Tidak sesuai nomor registrasi kok 1 gitu ya, tidak sesuai. Nah kita sesuaikan lagi. Coba dilihat preview result lagi. Nah ini sudah betul nama, tempat lahirnya juga sama, tempat lahir sudah betul, tanggal lahir juga sama. Nah kalau nomor registrasi hanya nomor saja salah. Nah, gitu ya. Perbedaannya kalau misalkan salah bisa diketahui. Klik lagi, sesuaikan lagi datanya. Insert match file. Nah, ternyata di nomor itu bukan nomor peserta ya. Beda nomor dengan nomor peserta. Kita sesuaikan lagi. Nomor peserta masuk. Nah, itu udah masuk nomor peserta. Ya. Oke. Lalu lihat datanya sudah masuk atau tidak. Oke, review resultnya. Nah, ini kita perbesar dulu layarnya. Nah, ya. Nah ini sudah masuk, ini halaman pertama, ini halaman kedua, halaman ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Ini ada 11 halaman, karena datanya memang saya masukkan 11 data. Oke, itu yang sertifikat. Oke. Lanjut kita ke yang kertas label nih. Oke, kita buka dulu kertas label. Datanya saya sudah masukkan juga ya di Excel-nya label undangan. Nah ini datanya hanya nama dan tempat saja. Karena biasanya simple ya Bapak Ibu. Untuk label undangan biasanya hanya nama saja, di mana tempatnya juga tidak disebutkan secara spesifik ya. Biasanya untuk mempercepat hanya di tempat gitu ya. Atau misalkan nama kotanya saja di Bandung, di Purwakarta gitu ya, hanya gitu saja untuk kertas label. Karena memang kertasnya juga terbatas, luasnya juga gitu ya. Barangkali saya akan mengambil contoh. Nah ini contoh yang boleh dia ini jangan lihat mereknya ya. Ini adalah contoh kertas label yang kodenya 103 ya. Bapak Ibu boleh dilihat gitu ya. Nah, dan di belakangnya kalau kertas 103 ini lembarnya ini tidak komplit. Nah, ini yang komplit. Di satu halamannya ada berapa potong, ke sampingnya ada 3 ya, 1, 2, 3, yang ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4, berarti 4 kali 3 itu ada 12 lembar ya, 12 kertas label gitu ya. Ibu boleh lihat kalau misalkan tidak, pasti Bapak Ibu pernah lihat ya, yang udah pernah nikah atau misalkan yang sudah mendapatkan undangan dari tetangganya mungkin barangkali gitu ya. Oke. Ini kertas label yang 103 dan di belakangnya Bapak Ibu boleh ngecek ya. Di belakangnya ada ukuran-ukuran gitu ya. Ada ukuran kalau misalkan di sini untuk kode 103 itu ukurannya 32 kali 64 mm atau sama dengan 3,2 cm kali 6,4 cm gitu. Nah, ini ukuran fungsinya untuk apa? Untuk mengatur di Word-nya gitu, untuk mengukur kolom-kolom di Word-nya gitu ya. Oke, itu yang 103 dan banyak sebetulnya ya kode-kodenya, tapi sekarang kita contohkan untuk kode label undangan 103. Oke, simpan dulu. Nah, kita ke Word lihat. Kalau misalkan Bapak Ibu belum belum men-setting kotak-kotaknya seperti ini, gampang, kita akan praktikkan sekarang ya. Sebetulnya kita untuk halaman baru dulu. Ya. Oke, ini dokumen baru ya. Nah, settingannya bagaimana cara men-setting seperti yang tadi? Nah, settingannya adalah klik mailing, lalu pilih Start Mail Merge, gitu ya. Nah, ada beberapa pilihan nih, ada letter, email message ya, ada envelope, ada label, dan ada directory gitu ya.
Nah, kita pilih yang label gitu. Karena kertasnya kertas label kan namanya juga. Di sini label. Oke, sedang memproses. Oke, ditunggu Bapak Ibu. Bentar. Nah, di sini ada settingan. Saya sudah men-setting ya. Kalau misalkan belum, silakan klik new label. Kalau misalkan sudah pernah, Bapak Ibu pernah men-settingnya, silakan pilih yang ada gitu ya. Kalau misalkan saya ada label 103 Lukman, label 103 saja, label 103 Pok dan seterusnya. Kalau misalkan belum pernah, klik new label gitu ya. Klik new label. Oke, nah di sini ada settingan. Settingannya bagaimana sih? Berapa sih angka-angkanya? Nah, gitu. Bapak Ibu boleh searching saja karena saya juga searching dulu. Saya sudah sudah pernah mendownload ya. Nah, ini oke, ditunggu sambil ditunggu. Nah, kita lihat. Halo, Baik, Ibu. Bapak. Ya, ya, Ibu. Bu Heni, halo Bu Heni. Ya, halo. Nggak terlihat Pak kontennya. Lukman, bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, bisa. Bagaimana, Ibu? Iya. Halo? Iya. Pak Lukman, mohon maaf, Pak. Ya. Ini ada kontennya tidak bisa terlihat nih, Pak. Tadi Oh, ada oke. gangguan mungkin sedikit. Ya, ada gangguan sedikit, Pak. Iya. Tadi kontennya tidak bisa terlihat. Siap. Terakhir sampai mana, Ibu? Yang mau diulangnya? Terakhir yang terlihatnya sampai mana barangkali? Mungkin sinyalnya ya. Ini yang label saja ya, Pak. Yang label saja, Pak. Oh, siap-siap. Ulangi dari pertama, label gitu maksudnya atau dari sebelah mana? Dari Enggak langsung mungkin tutorialnya langsung ya. Yang prakteknya ini ya, Bu Heni ya. yang pengaturan itu aja labelnya, Pak. Iya, Oke, siap, yang siap. pengaturan labelnya, Pak. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu untuk pengaturan labelnya, ulangi ya, kita cancel dulu. Nah, kita ulangi ya. Ini adalah new dokumen ya, dokumen baru, dokumen masih kosong. Ya. Klik my link ya. Setelah klik my link, pilihannya ada sebelah kiri. Yang ketiga ada start mail merge ya. Klik mail merge gitu ya. Lalu pilih yang label. Nah gitu. Pilih yang label. Nah kalau misalkan belum pernah men-setting, klik new label ya. Nah di sini judul, kasih judul. Misalkan label 103 praktik misalkan karena sekarang sedang praktik. Lalu margin topnya, side marginnya berapa? Nah, kita lihat saya. Nah, ini gambar yang saya download ya di Google. Saya download. Nah, ikuti saja ukuran-ukuran ini. Top marginnya 1, side marginnya 0,6 gitu ya. Kita ikutin gitu. Perkecil. Nah, ini yang diurutnya. Oke. Nah, bentar kita dulu bentar. Maaf ya. Kita kecilkan dulu. Nah, ini settingannya yang saya download di Google. Nah, yang seperti yang tadi kembali lagi. Oke, label 103 praktik ya. Dan top marginnya 1 cm, side marginnya 0,6, vertical pitch-nya 3,8, sama sesuai horizontal pitch-nya 6,7 ya. Oke, label height-nya 3,2, label width-nya 6,4 cm ya. Nah, ini number across sama number down-nya itu merupakan jumlah yang ada di kertas labelnya gitu. Number across-nya ada 3 yang ke sampingnya karena labelnya juga ada 3 gitu ya. 1, 2, 3 gitu. Yang number down-nya yang 4 ini merupakan jumlah yang ke bawahnya, label jumlah kotak label yang ke bawah. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke. Tuh, setelah sesuaikan, sorry ada yang kelewat, page size-nya custom ya. Page wide-nya 21 cm, oke, sama. Page height-nya 16,5. Oke, setelah Iya. itu Halo sesuai Pak Lukman, mohon maaf Pak ya Lukman. Ibu. Halo Pak. Ya, ya, halo.
Ya, Pak Lukman, mohon maaf Pak, ini terkait waktu Pak. Ini sudah menunjukkan 11.57 ya. Ya. Paparannya masih banyak tidak Pak? Oke, ini sudah beres Ibu. Sedikit lagi, paling 5 menit lagi. Halo Oke. Pak, Bu Yani. Sudah ya. Halo. Halo. Iya, sedikit lagi mungkin ya Pak Lukman. Suaranya terputus-putus nih Pak. Oh, Kalau di saya kurang terdengar dengan baik. mm-mm. Mungkin kalau Di sini hanya mengingatkan saja Pak, ini waktunya sudah pukul 11 Oke, siap. 57 menit. Kan waktunya Oke. sampai jam 12 Pak ya. Oh, siap. Kalau nanti mungkin ya paparannya masih banyak. Oh, sudah beres. Oh iya, ya. Iya, baik. Silakan Pak lanjutkan. Oke, Iya, 5 menit. monggo. Oke, lanjut ya. Paling kita 5 menitan lah ya. Oke. Setelah disesuaikan dengan ukuran-ukurannya ya, yang di Word-nya, ini yang di Word, ini yang gambar saya download gitu ya. Iya, Oke. silakan Pak, monggo Pak, dilanjutkan. Oke, Ibu, ini sedang dilanjut. Nah, klik lagi oke gitu ya. Karena ini sorotannya sudah di label 103 praktik yang barusan dibuat kita ya. Klik lagi oke. Jangan klik label lagi, nanti klik new labelnya nanti baru lagi settingannya. Oke. Itu oke. Nah, ini sudah ada aturannya. Perbesar dulu. Ini sudah ada kotak-kotaknya, cuman tidak ada garis-garisnya ya. Oke, kita lihat dulu, perlihatkan dulu garisnya. Nah, klik icon yang plus ini ya, ini merupakan icon untuk perlihatkan garis-garisnya. Klik home di Word-nya, lalu klik yang icon border ya, untuk garis-garis kita untuk memperlihatkan saja. Nah, itu. Ini sudah terlihat settingan untuk kertas label. Gitu. Sorry, agak lambat. Aduh. Nah, ini udah. Oke. Nah, kembali lagi ya tadi yang supaya agak cepat. Kembali lagi yang setelah saya setting. Nah, di sini masukkan nama, masukkan D-nya ya, D-nya ini tidak akan berubah. Nah, masukkan tempatnya seperti yang tadi, insert-nya klik my link dan klik select recipient lalu use an existing list gitu ya, seperti yang tadi di sertifikat dan surat yang telah kita lakukan. Oke. Nah, perbedaannya di sini. Yang kolom yang kedua, yang ke samping maupun yang ke bawah, ini perbedaannya ada next record. Gitu. Kalau yang pertama tidak usah pakai next record, tapi kalau yang selanjutnya harus pakai next record. Kenapa? Supaya rekornya tidak di kolom satu terus, datanya tidak sama dengan kolom satu. Gitu. Contoh, kolom satu di sini saya samakan dengan kolom yang kedua ya. Namanya sama dengan namanya, gitu ya. Settingan ininya juga sama ya. Nama dan tempatnya, tapi kolom yang ketiga beda ya, ada next record-nya. Nah, ketika dilihat, kita insert dulu. Kita masukkan label undangan, oke. Nah, ketika di preview result, nah, jelas terlihat kolom satu dan kolom kedua itu sama, karena tidak di next record di yang kolom kedua. Tapi yang kolom ketiga dan selanjutnya itu akan berubah karena ada next record. Gitu. Jadi, tinggal copy saja next record. Atau next record ini ada di mana sih? Ada di rules. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya icon kursor saya, klik rules, lalu klik next record. Nah, gitu. Sama semua. Tinggal di copy saja gitu. Setelah itu tinggal di copy ke kolom-kolom yang lain gitu ya. Label yang lain gitu. Dan setelah semuanya baru klik preview result dan tinggal ngeprint gitu Bapak Ibu, barangkali seperti itu yang paparan dari saya tentang mailing Microsoft Word. Enggak dikembalikan lagi ke moderator, barangkali ada pertanyaan atau apa itu. Enggak, silakan Ibu. Halo Bu Ulfa. Bu Ulfa? Iya, Iya. iya, baik Pak. Iya, Bu Eni, Ya. bisa, ini suara saya jelas nggak Bu? Ya, sekarang jelas Bu Ulfa. Halo, Bu Eni? Oke. Iya, Pak Lukman, maaf.
Jelas ya. Takutnya tidak jelas karena tadi sempat terputus-putus nih Pak. Saya menyimak paparan dari Pak Lukman sendiri. Oh, Iya, siap. baik. Ya, terima kasih kepada Pak Lukman. Selanjutnya mungkin kita lihat dari chat dulu ya. Barangkali ada yang bertanya Iya. tentang pemaparan materi yang Pak Lukman sampaikan. Ibu, Bapak partisipan yang sudah hadir di room kami, barangkali ada yang mau bertanya langsung atau melalui chat, silakan. Kita sepakati waktunya dulu ya Pak ya, karena tadi Iya. kita waktunya tadi mundur 5 menit, jadi saya lebihkan, ya. Jadi saya lebihkan 5 menit gitu ya, Bu Heni ya gimana? Ya, mangga, mangga. Siap. Iya. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya langsung ke Pak Lukman, bisa klik raise hand, mengangkat tangan yang ada di gambar yang tampak di layar handphone atau di layar komputer Ibu dan Bapak. Ya, sambil Pak Lukman mungkin ada nanti menyiapkan untuk penutupan ya Pak ya, untuk Yes. menutup, Oh, menyimpulkan materi yang disampaikan. oke. Boleh. Mungkin ini harus sering latihan ya, Pak Lukman. Saya coba Iya, sekali langsung, iya Pak ya. alhamdulillah Bu. Oh gitu ya Pak. Kalau saya masih Ada yang bertanya tuh Bu mungkin masih ini Pak, Ulfa. karena yang saya sering kutak-atiknya itu. Oh iya, baik, ini ada yang bertanya dari Pak Roni. Pak Roni ya, dari Pak Roni. Izin bertanya, berarti sebelumnya untuk file Excel dan Word-nya lepas ya Pak? Artinya data Excel disiapkan dulu. Katanya begitu Pak. Silahkan Pak Lukman untuk menjawab pertanyaan dari Pak Roni. Oke. Oke, terima kasih Pak Roni pertanyaannya. Ya betul, lebih baik persiapkan dulu datanya, data Excel-nya dan data Word-nya, apa saja poin-poinnya. Kalau saya, poin yang pertama itu buat dulu format di Word-nya agar terlihat poin-poin apa saja nanti yang diperlukan gitu. Seperti kalau surat kan ada nomor surat, lampiran, perihal gitu ya, yang akan diubah-ubahnya apa lagi gitu ya. Terus yang diubahnya ada yang terhormat siapa namanya gitu ya, lalu jalannya dan seterusnya. Nah itu akan ketahuan setelah dibuat formatnya. Nah baru setelah dibuat formatnya kita buat di Excel-nya, database-nya gitu. Poin-poin yang ini sesuai dengan yang di Word-nya yang dibutuhkan gitu. Setelah dimasukkan baru dibuat datanya, dan namanya kepada siapa, alamat tujuan kepada siapa gitu. Barulah setelah Word dan Excel-nya dibuat, nah setelah itu dimailingkan seperti yang tadi langkahnya dimailing. Barangkali seperti itu, Bu. Mudah-mudahan Pak Roni bisa terjawab Iya, jawaban. baik. Iya, terima kasih baik Pak Lukman. Nah, dari Pak Roni juga baik. Terima kasih Bapak, clearly for your explanation, katanya Pak. Mohon maaf sebelumnya ya, karena kami mungkin orang Sunda asli berlidahkan Sunda, jadi sedikit untuk spell bahasa Inggrisnya mungkin kalau tidak lancar mohon dimaafkan. Baik, karena waktunya mungkin Pak Lukman sudah habis, mungkin nanti bisa dilanjutkan langsung japri saja ke Pak Lukman gitu Pak ya. Kalau masih penasaran dengan mailing ini, seperti itu. Silakan Pak Lukman untuk pemaparan rangkuman terakhirnya Pak, silakan. Oke, mungkin kesimpulan saja ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti room kami sekarang ini. Mudah-mudahan pengetahuannya bisa nambah dan bisa mengingatkan barangkali Bapak Ibu yang telah
yang mendahului lebih tahu gitu ya, mendahului tahunya lebih lama, lebih awal gitu ya. Dan mengingatkan saja barangkali ya yang sesi kali ini. Bapak Ibu yang belum pernah mungkin mudah-mudahan pengetahuan ini bisa bertambah gitu ya. Kesimpulannya, mailing atau mail merge atau surat massal itu merupakan cara yang berguna dalam membuat surat secara massal. Tentunya itu hanya dengan satu format template ya, satu format, bukan membuat format yang berulang gitu ya. Karena itu membuang waktu dan membuang tenaga ya, dan mencetak secara otomatis dengan satu kali perintah print saja. Jelas itu sangat mempermudah dan mempersingkat pekerjaan. Barangkali Bapak Ibu bisa diterapkan, yang belum pernah mencoba silakan mencobanya. Ini asik, elegan gitu ya. Oke, terima kasih, mungkin seperti itu Ibu. Halo Bu Ulfa. Iya, baik Pak Lukman. Iya Bu Heni, ada yang bisa saya bantu Bu Heni? Iya, Halo, ini suara saya terdengar dengan jelas tidak Bu? terdengar. Bagi yang belum presensi, dipersilahkan dulu presensi Bu. Oh iya, baik. Mohon maaf Ibu, Bapak partisipan yang hadir di room kali ini. Silakan bagi yang belum mengisi presensi, dipersilakan diisi terlebih dahulu. Sambil saya menyimpulkan juga ya Pak ya, ini untuk penutupan. Ya, alhamdulillah telah kita simak pemaparan dari Pak Permadi Lukman. Betul Pak, memang sangat bermanfaat sekali Pak. Kembali lagi ke seperti yang materi yang pernah saya sampaikan, kita hidup sekarang di era digital ya Pak ya. Jadi segala sesuatu ini menggunakan teknologi yang sudah memang betul-betul sangat membantu. Dan ini pun salah satu untuk memudahkan kita. Biasanya kalau dulu masih manual Pak, saya bikin label undangan itu masih ditulis tangan gitu. Mungkin kalau sekarang sudah ada pemaparan atau sudah ada penjelasan bagaimana, sudah ada tutorialnya untuk membuat salah satu label tersebut gitu Pak ya. Tadi ada surat menyurat, sangat bermanfaat sekali betul Pak. Karena kita cenderung kalau untuk di lembaga pendidikan atau di instansi manapun mungkin kita cenderung akan hal itu lebih banyak berkecimpung membuat surat-surat menyurat seperti itu gitu Pak. Nah ini salah satu yang bisa menjadi solusi untuk Ibu Bapak yang mudah gitu ya. Jadi mungkin kalau tadi kurang jelas pemaparan dari Pak Lukman, atau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak yang hadir di room kali ini, mungkin nanti bisa langsung menghubungi narasumber kita atau presenter kita, Pak Permadi Lukman ini langsung di Japri, boleh ya Pak ya? Boleh Ibu. Iya, ya. Di nomor WA 0898 6192 895. Nah, insya Allah beliau siap 24 jam gitu Pak ya. 24 jam nggak Pak nih dibuka ini Pak? Insya Allah. Ya. Oh iya. Nah, 24 jam katanya Ibu Bapak ya. Kalau masih penasaran dengan tutorialnya, silahkan bisa langsung di Japri ke Pak Lukman gitu. Baik, ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak partisipan, kemudian kepada Ibu Luki Lestari yang sudah hadir di room kami, beliau sebagai PJ wilayah kami. Pak Yansen, mohon maaf tadi ada gangguan ya Pak ya. Pak Yandri ya, tadi ada gangguan kontennya karena mungkin sinyalnya Pak kurang baik. Saya juga sempat tadi terputus-putus nih. Lagi menyimak dengan baik tapi sayang ya. Mungkin sinyalnya kurang bersahabat. Kemudian Pak Riyadi, terima kasih sudah hadir. Pak Aroni sudah bertanya dan sudah hadir juga Pak Wahyu Hidayat.
dan partisipan lainnya. Terima kasih sudah hadir di room kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Lukman tadi sangat bermanfaat untuk kita praktekkan ke depannya, selanjutnya gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Permadi. Saya ucapkan sekali lagi, kita tutup materi ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada host Ibu Heni Puspitasari. Silahkan Ibu. Ya, Bu Ulfa, terima kasih kepada Pak Permadi selaku presenter dan pada Bu Ulfa selaku moderator. Cukup luas ya wawasan tentang pembelajaran mailing ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan, kepada PJ Wilayah dan para instruktur atas kehadirannya pada di meeting room ini. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam. barangkali ada Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Luki wabarakatuh. atau instruktur yang mau memberikan masukan, mangga. Pak instruktur aja ya Bu ya, sekali-kali. Silakan ya. Saya izin live dulu Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bu Luki. Iya. Mangga, berarti Pak Aryadi ya, Bu Heni? Iya. Pak Riyadi, Pak Wahyu ya. Iya.